saya Matthew Kevin Manikaen dengan nomor induk mahasiswa 223041006 dari kelas 3A Pendidikan Biologi. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan saya Kevina Bergending dengan nilai 340 dari kelas 3A Pendidikan Biologi. Bye-bye. Halo, perkenalkan nama aku Nimadibla Antini dengan NIM 221304112 dari kelas 3A Pendidikan Biologi. Salam kenal semuanya. Ya. Halo, saya Natasha Margareta Maurici Payung dengan NIM akhir 028. Saya dari 3A Pendidikan Biologi. Jamur atau fungi merupakan organisme eukariotik yang tergolong heterotrof sekaligus osmotrof. Secara eksistensial, fungi bersifat mikroskopis dan makroskopis. Berbeda dengan tumbuhan, fungi memiliki dinding sel yang kandungan utamanya berupa zat kitin. Habitat dari kindofungi beragam, mulai dari lingkungan yang lembab hingga menempel pada suatu substrat. Cara atau mekanisme hidup dari fungi pun bervariasi, meliputi saprofit, parasit, hingga membentuk simbiosis mutualisme serta komensalisme. Secara umum, struktur tubuh fungi terbagi menjadi dua, yakni fungi uniseluler yang termasuk kamer atau yeast, serta fungi multiseluler. Fungi multiseluler dibedakan menjadi kapang atau mold serta cendawan atau mushroom. Adapun hifa yang menyusun fungi terbagi ke dalam dua tipe, yakni hifa senositik atau tanpa sekat dan hifa septa atau hifa yang bersekat. Nah, adapun tujuan praktikum pada kali ini yaitu untuk mengobservasi morfologi isolat jamur bertipe kamir serta kapang yang telah diinokulasi kelompok praktikan pada praktikum sebelumnya. Yang pertama yaitu mempersiapkan setiap alat ataupun bahan yang diperlukan dalam proses observasi isolat jamur. Selanjutnya mengobservasi kenampakan makroskopis isolat jamur Saccharomyces cerevisiae dan jamur Rhizopus oryzae di media pertumbuhan. Setelah itu mengambil sampel dari isolat jamur Saccharomyces cerevisiae dan jamur Rhizopus oryzae yang terdapat di media pertumbuhan menggunakan tusuk gigi lalu meletakkannya di atas gelas objek. Selanjutnya yaitu meneteskan metilen glue ke sampel jamur Rhizopus oryzae lalu menutupnya menggunakan gelas penutup. Selanjutnya yaitu meneteskan aqueous ke sampel jamur Saccharomyces cerevisiae lalu menutupnya menggunakan gelas penutup. Kemudian mengamati morfologi dari setiap jamur dari masing-masing preparat menggunakan mikroskop dengan perbesaran ideal. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengidentifikasi dan menganalisis struktur tubuh dari jamur Saccharomyces cerevisiae dan jamur Rhizopus oryzae serta menyusun klasifikasi ilmiahnya. Adapun spesies yang teramati dari isolat jamur dari tapi singkong yaitu Camir Saccharomyces cerevisiae beserta klasifikasinya. Sedangkan pada jamur dari isolat tempe, spesies yang teramati yaitu Rhizopus oryzae beserta klasifikasinya. Berdasarkan hasil observasi isolat jamur Saccharomyces cerevisiae yang terdapat dalam media pertumbuhan, praktika mendapati konstruksi titik berukuran kecil serta warna putih pada garis atau goresan inokulasi tanpa eksistensi kontaminan. Berdasarkan hasil observasi tersebut, spesies jamur Saccharomyces cerevisiae memiliki struktur tubuh yang tergolong uniseluler dengan spesifikasi tipe kamir atau yeast. Alhasil, spesies jamur ini tidak membentuk hifa apalagi miselium. Meskipun demikian, terkadang spesies jamur Saccharomyces cerevisiae tanpa hidup berkoloni membentuk konstruksi pseudohifa atau hifa semu sebagai bentuk adaptasi terhadap cekaman atau stres lingkungan. Setiap jamur spesies Saccharomyces cerevisiae tersusun atas sebuah sel tunggal yang dilengkapi berbagai organel penunjang proses fisiologis sel. Nah, organ-organ ini dilindungi oleh dinding sel dengan kandungan utama berupa zat kitin. Berdasarkan hasil kajian literatur, proses reproduksi spesies jamur Saccharomyces cerevisiae lazimnya berlangsung secara aseksual melalui mekanisme budding atau pertunasan. Berdasarkan hasil observasi isolat jamur Rhizopus oryzae yang terdapat dalam media pertumbuhan, praktikan mendapati konstruksi miselium makroskopis sebagai salah satu struktur penyusun tubuh spesies jamur terkait. Miselium
Miselium ini bersifat multiseluler serta tersusun atas kumpulan hifa tanpa sekat atau hifa senositik yang meliputi hifa arelia dan hifa substrat. Lebih lanjut, miselium juga membentuk konstruksi berwarna putih seperti kapas dengan tekstur relatif lunak dan renyah atau mudah rusak saat diraba. Dengan menggunakan alat bantu berupa mikroskop, praktikan mendapati sejumlah struktur tubuh berikut pada preparat jamur Rhizopus oryzae. Yang pertama terdapat hifa substrat. Hifa substrat meliputi hifa rhizoid dan hifa stolon. Hifa rhizoid merupakan hifa yang terletak di bawah hifa stolon dengan struktur bercabang-cabang sedemikian rupa sehingga menyerupai akar, berfungsi untuk melekatkan spesies jamur Rhizopus oryzae pada substrat serta memfasilitasi proses penyerapan nutrien dari substrat. Selanjutnya ada hifa stolon. Hifa stolon merupakan konstruksi hifa yang menjalar atau memanjang di permukaan substrat, berfungsi untuk memperluas bidang pertumbuhan miselium. Selanjutnya ada hifa aerial yang meliputi sporangiofor dan sporangium. Sporangiofor merupakan konstruksi hifa yang tumbuh secara vertikal ke atas sedemikian rupa sehingga membentuk struktur seperti tangkai, berperan sebagai tangkai yang menopang konstruksi sporangium. Selanjutnya ada sporangium. Sporangium merupakan konstruksi membentuk pembulat di ujung sporangiofor, berperan sebagai struktur yang menghasilkan spora aseksual, yakni sporangiospora. Sporangiospora sendiri merupakan spora aseksual dari spesies jamur Rhizopus oryzae yang lazimnya terbentuk saat kondisi lingkungan menguntungkan dan nutrisi melimpah.